Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Apapun kondisinya, mari terus kita memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bersalawat adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga dengan salawat-salawat kita Allah izinkan kita bisa satu surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita. Mohon izin saya tukeran ke Sabtu kelima. Ada mic biasa apa? Kalau ada mic biasanya. Bukan kurang, putus-putus kesannya kayak hilang sinyal. Iya nggak apa-apa, biasa. Oke. Punten sudah. Cek ya, alhamdulillah. Sebentar lagi Ramadan, Pak. Ramadan setiap tahun kita lewati. Jangan sampai Ramadan kita lewati hanya sebagai bulan yang sama kayak bulan biasa, atau jangan sampai juga jadi kayak bulan yang cuma tukeran makan itu ya. Makan sehari 3 kali jadi pindah sehari makannya 2 kali tapi tetap 3 piring biasanya ya Pak ya. Sahurnya 2 piring, bukanya 1 piring tambah gorengan ya Pak. Yang paling sering kejadian kan seperti itu. Bapak Ibu, saya masih mau mereview tentang status setan sama iblis ya Pak. Ya, di dalam Quran itu ada setan, ada iblis Pak. Apa bedanya ya? Ya. Kalau kita baca surat 18 ayat 50. Surat 18 ayat 50 di surat Al-Kahfi ayat 50. Masih banyak ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Ya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang jujur. Nah, ini kisah waktu Allah memerintahkan kepada para malaikat ya. Allah bilangnya, kalau kita lihat redaksinya Pak, kalau kita lihat redaksi bahasa Arabnya, redaksi juga artinya, Allah berfirmannya memerintahkan sujud kepada malaikat. Yang nggak sujud namanya jadi iblis, dari golongan jin. Jadi perintah pertamanya turun kepada malaikat. Ada yang nggak sujud, dipanggilnya iblis, dia dari golongan jin. Berarti Pak, berarti ya ini berandai-andai aja berdasarkan bahasa ya Pak. Iblis dulunya masuk golongan
ya termasuk makhluk Allah yang dianggap taat ya Pak ya. Berarti golongannya malaikat. Tapi karena dia mendurhakai perintah Allah, dia berubah menjadi iblis. Makhluknya apa Pak? Jin. Kalau ada iblis dari golongan jin, kemungkinan besar ada iblis dari golongan, lah Bapak udah tahu itu. Ada golongan iblis dari golongan manusia. Kenapa dia disebut iblis? Karena tadi mendurhakai perintah Allah. Pak, tapi kalau ada manusia hari ini yang mendurhakai perintah Allah, jangan langsung divonis jadi iblis ya Pak. Iya, iblis loh, belum tentu. Tak dulu nih Pak. Kenapa? Karena kalau cuma alasannya durhaka Pak, ya. Kalau alasannya durhaka atas perintah Allah, ternyata Nabi Adam durhaka apa enggak? Ayo, jangan, supaya tidak ditahzir oleh orang yang nggak ngerti. Kita baca dalilnya aja, surat 20 ayat 121, silakan. Tenang, lagi dicari lah. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Ya. Dan telah didurhakailah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Nah, ini kalau berdasarkan surat ini Pak, surat 20 ayat 121, Allah sebut Nabi Adam durhaka ya Pak, dan sesatlah dia. Kenapa? Karena disuruh jangan mendekati pohon, malah dia makan. Pak, kan syariatnya Nabi Adam, larangannya Nabi Adam cuma satu, jangan deketin pohon. Tapi ternyata yang dilakukan sama Nabi Adam bukan cuma ngedeketin Pak, tapi makan. Berarti kan ada aktivitas yang lebih Pak, betul nggak? Ngedeketin, nah manjat dulu, metik, makan. Berarti kan lebih Pak. Ya. Jadi kalau dasarnya adalah durhaka, Nabi Adam juga disebut sama Allah durhaka. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Tuh. Lalu kenapa jin jadi iblis tapi Nabi Adam tidak? Ini bedanya, Pak. Ini bedanya. Kalau iblis, kalau jin, begitu dia bikin salah, ditegur sama Allah, apa responnya? Ah, ini ada di surat 7 ayat 12. Ini apa ya? Surat 7 ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jin itu Pak, begitu dia salah dan ditegur, ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Perhatikan Pak, Allah bilang, kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam padahal aku yang suruh. Jadi poinnya adalah sujud kepada Nabi Adamnya atau suruhan Allahnya Pak? Allah yang suruh Pak. Jadi ini bukan soal sujud kepada siapa, ini siapa yang nyuruh, ya Pak ya. Tuh. Kalau jin, Allah sudah bilang, iz amartuk, aku yang suruh loh. Dan dia jawabannya, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ah, ini yang membuat dia jadi iblis Pak. Ini yang membuat jin berubah menjadi iblis. Kenapa? Karena sudah salah, dia menyombongkan diri. Artinya Pak, kalau kita sebagai manusia bikin salah itu wajar apa enggak kira-kira? Wajar. Ya, karena Nabi Muhammad SAW juga sudah bilang, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam berdosa. Jadi kalau bikin salah itu biasa. Tinggal setelah bikin salah, apa tuh respon berikutnya? Kalau menyombongkan diri seperti yang dilakukan sama jin, maka akan berubah jadi iblis.
Tapi kalau Nabi Adam kan beda Pak. Begitu ditegur sama Allah, kenapa kamu metik? Ya Pak, nih kalau Bapak baca sekarang, mundur ke surat 7 ayat 22 sampai 23. Kok mundur? Maju ya Pak. Salah. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun sorga. Ya. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. 23-nya, lihat Pak. Allah kan bilang tuh ya, kenapa kamu dengerin setan? Kan saya sudah bilang sama kamu bahwa setan itu musuh bagimu. Jangan metik pohon, jangan mendekati, malah metik. Apa jawabannya Nabi Adam? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Pak, inilah bedanya antara Nabi Adam sama jin, ngeyel ya Pak. Kalau jin udah salah, ditegur, dikasih tahu, ditanya, malah nyombongin diri. Ya Pak, saya lebih baik dari dia. Kalau Nabi Adam langsung, iya saya salah, saya yang zalim, maafin saya Pak. Nah, beda apa Pak? Artinya kalau saya berharap Bapak, ya, kalau Allah berharap Bapak, kita termasuk saya, enggak bikin salah, kayaknya nggak mungkin, betul nggak Pak? Ada nggak manusia yang nggak mungkin bikin salah hari ini? Nggak ada Pak. Manusia yang tidak punya salah sudah nggak ada, sudah meninggal. Cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia hari ini, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, ya Pak, mau presiden, pasti punya salah. Sepakat nggak? Udah nggak ada yang berani ngomong ini, apalagi nyebut-nyebut presiden. Betul tapi kan Pak? Iya Pak. Coba kalau Bapak berjuang bilang sama Allah, ya Allah saya seharian 24 jam nggak mau bikin salah, bisa apa enggak? Ayo kalau bisa hebat Pak. Makanya Rasulullah mengajarkannya bukan jadi orang yang bersih dari dosa, tapi ngajarin agar mau bertobat. Fa inna khairal khata'ina at-tawwabun. Tetapi sesungguhnya hamba yang terbaik adalah yang mau tobat, mau ngaku salah. Ini bedanya Pak. Bedanya kenapa dia jadi iblis, kenapa yang satu nggak jadi iblis, padahal sama-sama bikin salah. Tuh. Yang satu menyombongkan diri, yang satu ngaku salah. Ini bedanya. Tuh. Dan kita hari ini sering nggak menyombongkan diri Pak? Kalau habis bikin salah, biasanya nyombonginnya dengan cara apa? Apa? Ngeyelnya gimana? Yang paling tidak terasa. Wajar kali, namanya juga manusia, bikin salah mah wajar kali Pak. Begitu nggak kira-kira Pak? Paling sering tuh, ya manusiawi kali kalau bikin salahnya, namanya juga manusia. Ngeles Pak. Iya kan, itu kan menyombongkan diri Pak, sama saja. Ya. Apalagi kira-kira Pak yang kita lakukan sebagai bentuk menyombongkan diri habis salah? Ya biasa itu, kayak ente nggak pernah salah aja, ya Pak. Ya bukannya tobat malah cari temen. Apalagi kira-kira Pak? Ya. Ya. Dan ini kan hari-hari kita lakukan begitu ya Pak ya. Ya, orang tua salah nasehatin anak. Orang tua nasehatin anak. Ya, saya sering dinasehatin sama bapak saya dulu. Terus saya bilang, bapak juga gitu ngelakuin begitu. Bapak bilang apa? Kamu jangan nurutin orang tua yang salah dong. Bagaimana ceritanya coba? Ya Pak, anak dinasehatin sama orang tua, tapi orang tuanya memang masih punya salah. Begitu diserang balik sama anak, orang tuanya bilang apa? Ya jangan nyontoh yang jelek dong sama orang tua. Lah, kalau dibalikin lagi, orang tua jangan nyontohin yang jelek dong ke anak. Mau ngomong apa kita? Nggak selesai-selesai kan Pak? Inilah poin yang ingin saya sampaikan pertama. Apa? Bahwa kalau kita semua bikin salah, wajar, normal. Tapi yang paling hebat adalah yang mau tobat, yang mau ngaku salah.
Kalau ngaku salah jadi manusia istimewa, kalau nggak mau ngaku salah menyombongkan diri jadi iblis, Pak. Tuh. Nah sekarang ada iblis, ada setan. Saya belok dulu sedikit, Pak. Di situ kan tadi ada iblis, ada setan. Adam waktu tinggal di surga digodanya sama setan, ya Pak. Yang kedua nih sekarang setan. Kalau iblis tadi kan durhaka lalu menyombongkan diri. Lah kalau setan apa Pak kira-kira? Balik lagi, setan makhluknya apa Pak? Masih ingat? Jin dan manusia juga ya. Jadi kalau disebut setan jangan ingat kuntilanak lagi. Ya. Setan itu jin dan manusia juga sama. Jin dan manusia. Yang paling sering kita lihat siapa Pak? Jin apa manusia? Ya, paling sering ketemu jin atau paling sering ketemu manusia? Manusia. Berarti setan yang paling sering kita lihat adalah manusia. Apa sih kerjaan setan, Pak? Kerjaannya Surat 6 ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Ya setannya jangan ditekenin begitu loh Pak. Setan-setan manusia dan jin ya. Setan dari golongan manusia dan jin. Lihat apa yang dilakukan sama setan tersebut Pak. Terus bagian mereka membisikan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah. Nah, Sebagai kita setan itu kerjanya bisik-bisik Pak. Membisikkan perkataan yang indah sebagai tipuan. Kalau dulu kalau perkataan yang indah, sekarang yang kayak apa kira-kira? Ya, rayuan yang indah maksudnya apa Pak? Yang mendayu-dayu kah? Yang suaranya 10 oktav tinggi gitu, kayak Mariah Carey. Pak yang begitu Pak mungkin kita nggak suka Pak. Tapi kalau perkataan tipuan yang logis misalnya, keterima nggak kira-kira? Keterima Pak. Setan itu kerjaannya bisik-bisik. Kalau iblis sudah pasti dia durhaka dan menyombongkan diri. Kira-kira ada nggak hari ini manusia yang tidak durhaka kepada Allah, tidak menyombongkan diri kepada Allah, tapi kerjaannya bisik-bisik? Ada Pak. Ya ada nggak kira-kira? Ada. Makanya kenapa setan ada di surga waktu itu Pak? Ya. Berarti kesimpulannya di masjid ada setan nggak? Ya ada Pak. Ya dia taat sama Allah, nggak melanggar perintah Allah, tidak mendurhakai perintah Allah, tidak menyombongkan diri juga, tidak. Ramadan dia kerjain puasa, sholat subuh dia kerjain, tapi kerjanya bisik-bisik aja. Tahu nggak tuh si itu? Ya mau gibah, mau apapun itu ya bisik-bisik tentang hal-hal yang masuk akal, yang melanggar syariat kira-kira Pak. Apalagi kalau saya ngomong soal fikih muamalah, apa iya COD haram, nggak masuk akal tuh misalnya ya Pak. Ya, jadi kita bisa membedakan kenapa Allah bilang ada iblis, ada setan. Kadang-kadang dipanggil iblis, kadang-kadang dipanggil setan. Meskipun kebanyakan setan, otomatis iblis ya Pak. Kebanyakan tuh ya. Kebanyakan orang yang bisik-bisik, otomatis dia durhaka sama perintah Allah. Syariat berarti mendurhakai perintah Allah. Gibah itu kan nggak boleh Pak, betul nggak? Nah kalau dia bisik-bisik gibah berarti kan mendurhakai perintah Allah. Setan otomatis iblis Pak, betul nggak? Ya mendurhakai perintah Allah. Apalagi kalau pas ditanya nggak boleh gibah, tapi fakta tahu, ya Pak, ngeyel. Berarti kesimpulannya ada iblis, ada setan. Bahkan mungkin di masjid nggak ada iblis, tapi ada setan. Iya. Masa nggak pernah ngerasa? Mohon maaf ya Pak, saya berkali-kali tuh Pak diminta jadi penengah DKM. Coba ribut DKM. Ustadz, tolong nasihati kami, tengahi kami karena kami rebutan. Ya, jadi DKM memang Pak istimewanya apa sih Pak? Mohon maaf saya tanya nih. Iya benar Pak. Coba baca surat 9 ayat 19 Pak kalau nggak salah Pak. Surat 9 ayat 19. Apakah orang-orang yang
Ya betul. Satu ya Pak. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang yang berhaji? Satu. Terus dua Pak? Mengurus Masjidil Haram. Mengurus Masjidil Haram. Berarti apa Pak? DKM kan? Tapi Masjidil Haram loh Pak ini Pak. Bukan musola taubah, bukan. Artinya kalau kita mau lihat derajatnya, DKM Masjidil Haram sama DKM musola taubah, mana lebih mulia? Masjidil Haram kan? Kalau logis loh ya. Tapi lihat apa kata Allah. Lanjutin Pak. Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah lihat, ngurus DKM, bahkan DKM Masjidil Haram dipersamakan dengan orang beriman dan berjihad. Apa jawaban Allah Pak? Silakan. Mereka tidak sama di sisi Allah. Tidak sama Pak di sisi Allah. Sehingga mohon maaf ya, bukannya nggak seneng, bukannya nggak bangga. Iya, jadi ketua DKM, jadi pengurus DKM harus bangga karena ada amal soleh di situ. Tapi kata Allah apa? Tidak sama dibandingkan dengan orang yang beriman dan berjihad fisabilillah. Jadi orang yang ngurus DKM Masjidil Haram aja kata Allah belum tentu semulia itu dibandingkan dengan orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah. Ini bukti bahwa kalau ngurus DKM aja, ngurus masjid aja Pak, masih ada setannya. Karena masih pada berantem. Mau ngapain coba? Orang kita ngurus rumah Allah Pak. Iya kan? Ngurus rumah Allah tuh apa sih Pak? Coba, ngurus rumah majikan. Berarti kita apa posisinya? Pembantu Pak, betul lah. Jangan merasa mulia tuh ngurus DKM. Justru belum tentu mulia. Kenapa? Karena Allah bilang la yastaun kalau dibandingkan dengan yang beriman dan berjihad fisabilillah. Ya Pak. Ini bukti bahwa setan aja ada di masjid. Jangan-jangan bukan setan lagi tapi iblis Pak, durhaka dan menyombongkan diri. Emang siapa dia? Sok-sokan mau ngurusin masjid kita misalnya. Ya kan nyombongin diri ya Pak. Nah. Jadi Bapak Ibu, ada dua kondisi yang harus kita waspadai. Pertama, jangan sampai durhaka lalu menyombongkan diri karena otomatis jadi iblis. Apa resikonya kalau kita sudah durhaka kepada Allah? Ya Pak. Kalau kita sudah durhaka kepada Allah, maka lihat, siap-siap apa yang akan terjadi. Pertama, surat 20 116 sampai 120. Silakan Pak. Ini resiko kalau kita durhaka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Terus Pak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Oke. Ini nasihat pertama Allah kepada Nabi Adam. Jangan sampai melanggar perintah Allah. Udah dikasih tahu kalau iblis itu, setan itu adalah musuh bagimu dan keluargamu. Kalau durhaka, nggak nurut sama Allah, malah dengerin omongan setan, mereka akan mengeluarkan kamu dari surga. Nah. Terus Pak, apa yang terjadi? Nanti kamu celaka. Ya, terus Pak. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Nah, Pak. Nabi Adam dijamin sama Allah, kalau kamu berada di surga dijamin tidak kelaparan dan tidak telanjang. Pak, mungkin jangan-jangan kita hari ini udah di surga Pak. Ada yang surganya bentuknya income yang banyak, ekonomi yang baik, ya Pak, rumah yang nyaman, keluarga yang harmonis. Tapi begitu keluar dari perintah Allah, durhaka sama perintah Allah, bisa nggak dikeluarin dari situ? Yang tadinya banyak duit jadi bokeh, yang tadinya harmonis jadi berantakan Pak, digugat cerai. Wah, kan kita udah lihat faktanya itu. Kita lihat postingannya bucin banget sama istrinya, ya, tiba-tiba sekarang digugat cerai. Hati-hati Pak, dikeluarkan dari surga, ya Pak. Yang tadinya dijamin tidak kelaparan dan tidak telanjang, sekarang aibnya dibuka sama Allah. Baru ketahuan ternyata, aslinya kayak gitu. Coba Pak,
Kita nggak ada niat gibah Pak ya, betul ya Pak? Kemarin-kemarin kita nggak ada niat cari informasi tentang beliau. Hari ini berseliweran aja begitu Pak. Betul nggak? Beliaunya siapa nggak usah disebut. Ya Pak, betul nggak? Fakta ini terjadi nggak? Bisa keterima nggak Pak? Kalau kita hari ini durhaka sama Allah, bisa jadi dikeluarin dari surga yang tadinya terjamin makannya, bisa-bisa dipecat dari kantornya. Coba, Bapak pernah lihat kisah tumbler ketinggalan kan? Bukannya dia minta maaf karena yang ketinggalan kan dia, malah nyalahin orang lain. Apa yang terjadi sekarang? Dipecat nggak dari kantornya? Bahkan suami istri yang tadinya bisa makan, hari ini nggak punya income. Pernah dengar kisah tumbler Pak? Ya. Yang kedua telanjang. Apa telanjang? Aibnya dibuka sama Allah. Aibnya dibuka sama Allah. Kalau udah dibuka aibnya sama Allah, apa yang terjadi kira-kira? Mulai dah kan tuh cari alasan Pak. Kalau Bapak baca tadi surat 7 ayat 22 ya, kalau diulang tadi baca surat 7 ayat 22, begitu Nabi Adam makan lalu tampaklah auratnya, lalu mereka menutup dengan daun-daun surga. Apa artinya Pak nutupin dengan daun-daun surga? Kalau prakteknya orang sekarang, begitu terbuka aibnya mulai ngarang-ngarang cerita, nutup-nutupin, betul nggak Pak? Ngeles. Dan itu yang terjadi kan? Pernah enggak kita pernah ketahuan salah lalu alasan? Saya pun pernah dulu Pak ya. Oh iya pernah ya, ternyata kejadian kayak gitu ya. Begitu ketahuan, ya alasan itu. Ya Pak. Terus Pak berikutnya Pak apa? Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Nah, di dalam surga Pak udah nyaman-nyaman hidup kita Pak. Mungkin ekonomi baik, kerja enak, jabatan tinggi. Begitu durhaka sama perintah Allah, dahaga, kehausan, dibikin kehausan Pak. Dibikin kepanasan. Diomongin orang panas. Ya Pak, tuh. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai durhaka sama perintah Allah. Nabi Adam syariatnya cuma satu Pak. Syariat larangannya cuma satu, jangan deketin pohon. Ya, jangan deketin pohon. Kita syariatnya banyak nggak? Banyak. Suruh sholat, suruh puasa, suruh berprasangka baik, suruh zakat, suruh sedekah, suruh umroh, suruh haji. Belum lagi urusan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, harus bersyukur, jangan ngeluh. Terus apa lagi Pak? Baik-baik sama orang tua, baik-baik sama tetangga, menyayangi orang miskin. Betul nggak Pak? Syariatnya banyak nggak? Nah, kalau semua syariat itu satu-satu kita langgar Pak. Nih, ibarat saya naruh HP di sini, kelihatan nggak sama Bapak? Kelihatan? Nggak kan? Tapi kalau saya tumpuk, tiba-tiba nongol, kelihatan Pak? Kalau udah begini kesimpulannya, tumpukannya banyak apa sedikit? Banyak, berarti dosanya di bawah. Berarti kalau dosa udah dimunculin ke permukaan, kelihatan sama masyarakat, artinya dosanya udah banyak Pak. Makanya saya yakin betul kalau ada orang yang hari ini Allah buka aibnya, itu bukan dosa pertama Pak. Nggak mungkin dosa pertama. Ya Pak. Kalau sampai ada orang yang hari ini aibnya dimunculkan sama Allah, entah apapun itu Pak, itu saya yakin bukan dosa pertama. Kenapa? Coba Bapak baca. Kita pindah Pak dalilnya surat 6 ayat 131. Surat 6 131. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan tengah belum tahu. Nah, lihat Pak. Zalika alam yaqur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah enggak akan langsung menghukum kalau kaum tersebut, orang tersebut belum paham. Makanya dikirimin rasul, dikirimin orang yang datang menasehati dan lain-lain. Jadi, mohon maaf ya Pak, nggak ada, Allah tuh maha Rahman dan Rahim. Orang bikin salah pertama nggak bakal ketahuan Pak. Ketahuannya kapan? Kalau udah banyak baru dimunculkan. Makanya kalau ada orang yang ketahuan selingkuh, saya yakin itu bukan pertama kali itu Pak. Dijamin itu Pak.
Tapi bapak ibu jangan juga punya prasangka ya begitu, mohon maaf ya. Wow, udah banyak tuh dosanya dia tuh, ya nggak usah, bukan urusan kita ya Pak. Tuh. Tapi saya ini nasihat ini kan, ayat-ayat ini semuanya kan buat diri kita kan, buat diri kita, bukan buat nunjuk orang lain. Oleh karena itu apapun yang kita dapat ini adalah bekal buat kita. Oh, kalau saya punya salah, berarti apa Pak? Buru-buru tobat sebelum dimunculkan di permukaan sama Allah dosanya. Karena begitu Pak. Jadi kadzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Allah enggak akan azab langsung. Allah enggak akan hinakan langsung. Tapi dikirim dulu orang, dikirim dulu pengajiannya, dikirim ada yang nasehatinnya. Begitu masih melanggar baru nanti diazab Pak. Baru nanti dibuka aibnya. Jadi hati-hati urusan durhaka nih Pak. Urusan durhaka sama perintah Allah. Ya. Orang-orang yang durhaka sama perintah Allah, maka nanti dia dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari kenikmatan hidupnya. Jangankan cuma ekonomi Pak, rumah tangga yang harmonis saja bisa berantakan total cuma gara-gara durhaka sama perintah Allah. Itu kalau cuma durhaka. Nah sekarang kalau ini menyombongkan diri, nih surat 7 ayat 12 tadi kan. Ya, iblis jin begitu ditanya kenapa nggak mau sujud, dia akan menyombongkan diri. Apa resikonya kalau menyombongkan diri Pak? Lanjutin ayat 13 nih Pak, surat 7 ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, Ya. karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, dihinakan Pak. Begitu jin menyombongkan diri, bukannya ngaku salah, tapi menyombongkan diri. Allah bilang apa? Fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kamu tidak punya hak menyombongkan diri di sana. Bapak ibu yang hari ini punya rumah besar, tidak punya hak menyombongkan diri dengan rumahnya. Yang punya jabatan tinggi, tidak punya hak menyombongkan diri dengan jabatannya. Yang bahkan punya anak hafiz Quran, betul tak? Anak saya hafiz Quran Ustaz, tidak punya hak menyombongkan diri di situ Pak, betul tak? Yang punya istri soleha, yang punya hafalan Quran yang banyak, yang punya follower banyak, Ustaz bahkan punya hak nggak nyombongin diri? Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kalau menyombongkan diri nanti kata Allah apa? Fakhruj fa innaka minas shakirin. Fakhruj innaka minas shakirin. Keluar dari situ kamu termasuk orang yang dihinakan. Justru Pak, ujian kebaikan ini lebih sulit loh Pak. Betul tak? Kebanyakan manusia kalau ujian kebaikan banyak yang gagal. Tapi kalau ujian kesulitan banyak yang berhasil. Ciri-cirinya apa? Allah sudah bilang sendiri, manusia itu kalau banyak masalahnya doanya panjang. Betul nggak Pak? Tapi kalau lagi happy kagak berdoa kadang-kadang tuh Pak, ya kan? Itu ada ayat Qurannya. Jadi hari ini banyak manusia yang miss di sini Pak. Lupa dia menyombongkan diri, bahkan kadang-kadang menyombongkan dirinya di hal-hal yang baik. Wah tenanglah, alhamdulillah saya mah tiap hari sedekah Ustaz. Hati-hati loh ya Pak, hati-hati tuh Pak. Alhamdulillah Ustaz, anak saya mah 3 hafiz Quran semua. Hati-hati Pak. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kita sama sekali tidak punya hak menyombongkan diri di sana. Apalagi saya pernah ketemu sama Ustaz yang ngomong begini, Ustaz Indra, kita mah enak Ustaz, kita mah enak jadi Ustaz, kalau banyak salah tobatnya ngerti caranya. Saya bilang sombong amat ente. Betul lah Pak? Apa gara-gara tahu ilmunya jadi gampang tobat Pak? Belum tentu. Mana yang lebih sulit? Nahan marah sama ngaku salah. Bapak marah sama orang lain ditahan. Kita punya kesalahan sendiri ngaku salah. Mana yang paling sulit? Nahan marah sama ngaku salah. Itu Pak. Ya. Gengsi Pak. Bahkan ya kita kan sudah pernah lihat juga fakta bahwa ustadz yang disebut salah karena pakai celana pendek lalu ngerokok, begitu diposting kami menyadari bahwa ini adalah halal menurut pendapat kami, ya Pak ya.
Itu fakta bahwa saya langsung lihat, oh iya ya. Yang paling berat adalah ngaku salah. Kenapa? Ada sombong di situ, Pak. Nggak mau disalahin orang. Makanya saya berjuang betul sebelum diminta ngaku salah, sebelum disalahin orang ngaku salah dulu, ya maafin saya. Makanya selalu tutup, maaf lahir batin ya Pak, maafin kalau ada salah kata. Bukan gengsi, bukan malah defense, enggak. Karena manusia bikin salah itu normal, tapi manusia yang ngaku salah itu istimewa. Ya Pak, hadisnya begitu ya. Kullu bani Adam khata'un fa inna khaira khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa, tapi yang istimewa, yang terbaik adalah yang mau ngaku salah. Nah, ternyata Pak, ngaku salah itu adalah ciri orang bertakwa. Ngaku salah adalah ciri orang bertakwa. Bapak boleh baca surat 3 133 sampai 135. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, surga yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa, Pak? Ayat 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini di ayat 134 Pak. Siapa orang bertakwa? Orang yang berinfak kala lapang dan sempit, menahan marah, memaafkan, dan Allah menyukai muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sekarang ada ciri berikutnya, ayat 135. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahui. Nah, ini Pak, ciri orang bertakwa di ayat 135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang habis berbuat zalim, berbuat dosa, buru-buru ingat Allah, buru-buru taubat. Ya Pak. Artinya kan ini ngaku salah kan Pak? Ngaku salah, ya Allah saya taubat. Tapi ada syarat tambahan. Di ujung ayatnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak berjuang untuk tidak mengulangi. Jadi ngaku salah dan berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut adalah ciri orang bertakwa. Besok kita bulan Ramadan Pak, disuruh puasa supaya jadi takwa. Makanya di bulan Ramadan harus banyak-banyak ngaku salah dan berjuang tidak mengulangi. Tapi kenyataannya kita bisa lihat fakta. Orang yang puasa begitu ditegur, Pak jangan parkir di sini, terima nggak dia? Terima nggak waktu itu Pak? Enggak terima, malah ngeludahin kan? Dan kita udah lihat faktanya. Kenapa cerita ini saya sebutin? Bukan soal gibahnya Pak. Jangan sampai kita melakukan itu. Itu semua Allah beritakan ke kita supaya jadi pegangan hidup, jadi apa? Jadi contoh supaya kita jangan begitu. Saya yakin Bang, pancingan-pancingan buat kita marah, pancingan buat kita bikin salah. Ya, ditegur sama orang, Pak nggak boleh gitu. Apa-apaan kamu? Siapa kamu negor-negor saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Dijawab, nggak tahu. Iya, emang saya nggak terkenal. Ya Pak ya. Kan ya coba aja lihat nanti di Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita nggak menerima fakta-fakta kayak gitu ya Pak. Dan mudah-mudahan di diri kita juga nggak kejadian kayak begitu. Jadi Bapak Ibu, inti poin dari tema hari ini adalah bikin salah itu wajar, biasa. Yang hebat adalah ngaku salah dan terus berjuang untuk tidak mengulanginya. Itulah dia esensi kullu bani Adam khata'un fa inna khaira khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa, yang hebat itu yang ngaku salah dan mau bertobat. Sementara hari ini di saat yang bersamaan Pak, tobat
bertobat itu, ngaku salah itu, minta maaf itu dibisikin apa Pak sama setan? Gengsi ya. Harusnya dia duluan yang minta maaf, bukan kamu yang salah. Itu terus Pak yang dibisikin. Kita hari ini merasa minta maaf itu merendahkan diri ya Pak. Padahal dimuliakan sama Allah, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau Bapak baca surat Yasin, ya, kalau Allah sudah memaafkan kita, mengampuni kita, insya Allah dimuliakan. Jadi Bapak Ibu jangan gengsi-gengsi minta maaf sama manusia, ya. Kenapa? Karena minta maaf itu ternyata mulia di sisi Allah dan termasuk ciri orang bertakwa, ya kan? Masih ingat dong orang bertakwa dapat apa Pak? Ya, bahkan ayat 1000 dinar didawamkan terus Pak. Apa kata Allah di ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua pengen dapat solusi, semua pengen dapat rezeki tak terduga. Sampai ayatnya didawamkan setiap hari Pak. Ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 1000 kali. Tapi begitu bikin salah nggak mau ngaku. Termasuk orang takwa nggak? Orang bertakwa dapat solusi dan rezeki tak terduga. Bukan cuma dibaca ayat ini Pak, praktekin aja. Praktekin apa? Ngaku salah dan bertobat. Ya Pak. Siapa manusia yang nggak punya salah? Silakan. Yang di sini merasa nggak punya salah boleh tunjuk tangan. Nanti Pak Rasul kasih 2 piring. Boleh nambah. Nggak ada kan Pak? Ya. Ya. Siapa yang berani tunjuk tangan? Ustadz saya nggak punya dosa. Silakan. Nggak ada. Jadi Pak, jangan berjuang tidak bikin salah karena tidak mungkin. Tapi berjuanglah untuk terus memperbaiki diri, minta maaf dan minta ampun. Setelah itu berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kalau berjuang untuk tidak bikin salah rasanya mustahil. Tapi kalau berjuang untuk terus mengaku salah dan memperbaiki diri masih mungkin dilakukan. Betul tak? Ya. Ya Pak ya. Jadi jangan berjuang jadi orang suci, lebih baik jadi berjuang jadi orang yang mau mengakui kesalahan. Karena jadi orang suci nggak mungkin Pak. Sip, saya pikir itu materinya. Masih ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Sambil nunggu makanannya juga belum siap. Ada yang mau ditanyain Bapak? Silakan Pak. Satu dulu Pak, Venus dulu. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini menarik ini kisah Nabi Adam ini. Iya. Ya. Kalau kita kembali ke Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 pada kisah. Iya. Nabi Adam, Allah ingin menciptakan dialog dengan malaikat. Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Betul. Nah ini 3 makhluk tadi itu, jin, ya kan, malaikat dan Nabi Adam itu kan di surga. Nah, saya melihatnya ini sebenarnya ada desain dari Allah ini. Memang Adam ini tidak akan selamanya pada waktu itu ya ditaruh di surga, karena telah berdialog dengan malaikat. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Artinya Adam itu akan ditempatkan di bumi. Iya. Jadi kalaupun ada asbab tadi terjadi pelanggaran, ya kan, kemudian ada punishment-nya, itu sebenarnya bahagian daripada takdir atau skenario Allah. Ya kan, untuk mendapatkan Adam di bumi, karena tidak mungkin ujuk-ujuk Adam itu tidak ada hal-hal lalu disuruh ke bumi. Betul. Jadi memang Adam sudah ditakdirkan atau didesain oleh Allah untuk akan ditempatkan di bumi, karena sudah ada dialog dengan malaikat. Dan malaikat mengatakan jangan mereka akan membuat pertumpahan darah kan gitu. Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kamu kan gitu. Jadi pelajarannya ini semua sebenarnya memang Adam ini sebenarnya memang dari desain untuk kemudian diberikanlah suatu asbab dia melanggar, ya kan, kemudian dikasih punishment, kemudian diturunkan ke bumi. Jadi sebenarnya saya benar pelanggaran itu sudah didesain sama Allah. Iya betul Pak.
Siap. Ya itu jadi pertanyaan. Itu ini sebenarnya wajar-wajar aja. Iya. Jadi gini Pak, gini memang Pak, pada prinsipnya memang Allah sudah membuat grand design, betul. Ya, sudah membuat grand design begini. Tapi sekali lagi Pak, keputusannya Allah mau membuat manusia jadi pemimpin di bumi, memang itu keputusannya Allah 100%, nggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi ternyata cara terjadinya melalui Nabi Adam bikin salah dulu, itu kan kodarnya Nabi Adam sendiri. Apakah Nabi Adam memang di ujuk-ujuk didorong-dorong sama Allah? Tidak. Memang Allah konsep kehidupannya semua manusia akan diuji. Karena kalau nggak diuji, dia nggak akan tahu persis bahwa tujuan hidupnya jadi apa. Pak, kalau itu Nabi Adam alhamdulillah dengan izin Allah diciptakan Allah langsung, ngobrol langsung sama Allah dulu ya Pak. Kalau sekarang ditarik ke kita Pak, kita kan begitu lahir nggak tahu apa-apa. Kita nggak pernah ngobrol sama Allah seingat kita. Padahal di alam ruh kita pernah ngobrol sama Allah kan. Alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tapi begitu lahir apa kita ingat Pak? Nggak ingat. Nah, maka dari itu kita harus menyadari beberapa hal sekarang. Pertama, skenario penciptaannya Nabi Adam sama skenario penciptaannya Indra, Pak Venus jelas beda. Nggak mungkin disamain Pak. Dan dulu Nabi Adam tinggalnya memang di surga, meskipun tujuan akhirnya nanti kamu akan ditugasin di bumi. Mungkin Pak, mungkin ya Pak, kalau konsep logisnya kita, kamu tinggal dulu di surga, belajar dulu, nanti suatu saat saya tugasin keluar kota, kan gitu ya Pak. Kalau kerja di kantoran, kamu jadi karyawan dulu di sini, belajar sampai jadi manajer, udah jadi manajer nanti saya tugasin jadi kepala cabang di cabang lain, gitu ya Pak. Tapi ternyata di tengah jalan mungkin ya. Tapi ini dialog imajiner ya Pak. Jangan dianggap sama kayak gitu. Kita coba tarik ke logika sekarang. Bisa jadi pada saat di kantor pusat dia bikin salah duluan, yang terpaksa dikirim duluan keluar kota. Yang harusnya dalam kondisi lebih baik ditugasi dulu ke pinggiran, bisa jadi begitu ya Pak. Kenapa? Karena Nabi Adam begitu turun ke bumi kan langsung dihukum dulu Pak, dalam bentuk apa? Dipisahkan dengan istrinya, sehingga proses pencarian pertama sebelum menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, dia kan tugasnya nyari istri dulu Pak, sampai ketemulah di Jabal Rahmah itu kan. Nah ini kan dalam bentuk, kalau saya memahaminya adalah bentuk hukuman Allah kepada Nabi Adam, dipisahkan dari istrinya, surganya tadi kan Pak ya. Di dalam surga ada jaminan dia tidak akan kelaparan, kehausan ya. Dan ternyata begitu turun ke dunia dia kan nggak langsung happy Pak, dipisahkan dulu dengan istrinya, sehingga ada proses pencarian di situ. Nah jadi dipisahkan dulu konsep tujuan penciptaan manusia awal dengan kita sekarang. Jadi jangan disamain nih Pak nih. Ya betul, pada ujungnya mungkin memang pasti bakal ditinggal di bumi, betul, ngurus bumi, dan saya sepakat di situ. Cuma mungkin skenario awalnya kalau nih Adam baik-baik saja di surga, nggak kegoda setan dan lain-lain, mungkin pergi ke dunianya dalam tanda kutip tugasnya berbeda, gitu ya Pak, mungkin ya Pak ya. Tapi kita nggak tahu, ini kan imajiner. Nah, apa yang ingin saya tegaskan, satu, kita nggak bisa menolak fakta bahwa Nabi Adam walaupun diciptakan buat jadi khalifah di bumi, tapi dia pernah bikin salah di surga. Dan ini jadi pelajaran buat kita di dunia Pak. Apapun posisi kita di dunia, saya yakin kita semua bisa punya salah, dan pasti punya salah. Tinggal respon mana yang akan kita pilih setelah bikin salah. Mencontoh iblis menyombongkan diri, apa mencontoh Nabi Adam mengakui kesalahan. Ujungnya di situ yang harus kita pahami sekarang untuk kehidupan saat ini. Ya. Jadi kalau kita mengambil hikmahnya adalah wajar dong, memang ujungnya buat ke dunia. Iya, kalau itu kita nggak bisa tolak Pak. Tapi yang bisa kita respon, yang bisa kita pilih adalah setelah bikin salah, responnya mau nyontoh siapa? Nyontoh iblis yang menyombongkan diri, apa nyontoh Nabi Adam yang mengaku kesalahan? Itu poin utama yang harus kita terima ya Pak. Terus yang kedua, hari ini banyak perdebatan Pak
termasuk perdebatan soal akhirat. Sampai hari ini akhirnya ada orang yang mengakui bahwa akhirat itu, surga itu cuma di hati. Kalau nanti surga yang demografis nggak ada katanya. Kan ada yang ngomong begitu ya Pak. Dan hari ini terkenal orang ngomong begitu. Pak, kalau di dunia surga dan neraka ada di hati, ulama sepakat, iya, siksaan siksaan neraka di dunia dan balasan surga di dunia itu semuanya adanya di hati. Tuh. Sehingga Bapak banyak duit, yang lapang kan hatinya, bukan kantongnya. Kalau Bapak lagi banyak duit tapi sempit hatinya, berasa kayak di neraka nggak Pak? Cuma di hati. Tapi kalau udah meninggal dunia, apakah surga dan nerakanya bentuknya bukan demografis? Kita nggak tahu. Kita belum bisa membuktikan. Kenapa? Baru bisa dibuktikan kalau kita meninggal dunia. Nah, ilustrasinya apa? Sama kayak waktu kita tinggal di alam rahim. Bapak Ibu bisa ngebayangin nggak tinggal di alam rahim? Kerendam di air 9 bulan. Coba Bapak sekarang ngerendam di air 10 menit, bisa enggak? Tapi bayi ngerendam di air 9 bulan bisa keterima. Terus yang kedua, Bapak ngeringkuk begini Pak. Nah, begini aja diem seharian, bisa enggak? Sementara bayi begini berapa bulan Pak? 5-6 bulan lah setelah komplit begini terus kan. Artinya apa? Kehidupan di alam rahim yang sudah terjadi kita terima begitu saja. Betul Pak? Nggak bisa kita protes apa-apa. Oh iya memang begitu kondisinya. Nah, ada lagi hari ini orang yang coba mendeskripsikan kehidupan di akhirat tapi dengan logika dunia. Nyambung apa nggak kira-kira? Nggak bakalan nyambung. Makanya saya memilih begini Pak. Dalilnya secara tegas menyebutkan Pak, di dunia itu ada surga. Iya, surga dunia dan neraka dunia. Itu bisa dideskripsikan dalam kehidupan kita di dunia. Tapi kalau udah surga dan neraka versi akhirat Pak, kita nggak bisa mendeskripsikan. Kita cuma bisa menerima apa adanya sesuai informasi yang Allah berikan di Quran. Betul Pak? Nah, artinya kalau saya mau korelasikan dengan pertanyaan Pak Venus, kondisi Allah menjelaskan bahwa Nabi Adam memang di ujungnya bakal diturunkan ke bumi, ya itu bagian yang kita terima apa adanya saja, nggak bisa kita apa-apain. Kita nggak bisa bilang protes sama Allah, ya memang begitu kejadiannya, Allah udah desain begitu, iya betul. Tapi sebetulnya poin utamanya adalah Allah lagi ngajarin kita untuk memilih qadar kita jika tiba-tiba terjadi hal yang sama seperti Nabi Adam. Kita sebagai manusia bikin salah, apa yang bisa kita pilih? Respon seperti iblis, apa respon seperti Nabi Adam mengaku salah? Nah, disitulah kebijakan kita hari ini Pak. Hal-hal yang kita terpaksa harus terima, ya sudah diterima saja tuh, ya Pak. Tapi ada ya. Sebelum ya. Itu datang dong. Tentang surga dan neraka tadi ya. Iya. Nah ini di dalam Al-Quran dikatakan di akhirat neraka itu adalah abadi, surga juga abadi. Iya. Iya. Ya kan? Saya pernah baca buku. Ya ulama itu mungkin ulama tasawuf ya. Bahwa dia mengatakan di bukunya itu menulis surga dan neraka itu tidak abadi. Ya. Tidak kekal. Ya. Sementara di Al-Quran dikatakan itu kekal. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau kekal surga dan neraka itu berarti ada dua kekekalan. Allah juga zatnya kekal, ya kan? Kemudian neraka dikatakan kekal, surga dikatakan. Jadi ada dua kekekalan. Nah ini yang jadi trade off-nya ini. Ya. Jadi gimana nih menjelaskannya supaya bisa dipahami? Benar kan itu akhirat itu kekal, surga itu kekal, neraka itu kekal. Ya. Sementara Allah kekal juga ini. Nah, itulah yang maksud saya tuh Pak. Itulah yang maksud saya tadi. Ada ilmu yang bisa kita pikirin, ada ilmu yang tidak bisa kita pikirin. Yang ngomong surga itu kekal siapa? Allah juga. Yang ngomong Allah juga. Masa Bapak nggak percaya Allah ngomong begitu? Oke? Tapi yang ngomong bahwa surga itu terbatas siapa? Nih, Pak. Sebentar. Pak, yang ngomong bahwa manusia tidak kekal juga di akhirat, di surga Allah juga Pak, ada di surat 11 ayat 11 surat 11 ayat 107. Khalidina fiha. Allah bilang tuh, mereka kekal di dalamnya. Mada matis samawati wal ard. Sepanjang masih ada langit dan bumi. Tuh.
illa ma yasha illa ma syaa rabbuka, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Artinya apa, Pak? Ya Pak, Allah yang bilang surga dan neraka itu kekal, tapi Allah juga yang bilang sepanjang bumi dan langit ada. Allah juga yang bilang kecuali aku berkehendak lain. Nah, bagian yang kayak gitu Pak, itu di luar kemampuan akal kita. Mau nggak mau, bagian yang kayak gitu terpaksa harus diterima apa adanya saja, kecuali surga dan neraka dunia jelas tidak kekal. Bener nggak? Kalau Bapak hari ini susah di dunia, kekal apa enggak Pak? Enggak. Akan ada saatnya, suatu saat kesulitannya hilang. Apakah bahagianya Bapak di dunia kekal? Tidak. Tapi kalau mau dibikin kekal bisa enggak? Bisa. Enggak mungkin enggak bisa. Kelapangan hati bisa dibikin kekal, bisa dibikin sementara. Buktinya Nabi Muhammad SAW sampai meninggalnya santai-santai aja hidupnya Pak, meskipun maksudnya santai-santai hatinya ya Pak, meskipun perang berkali-kali, diintimidasi dan lain-lain, tapi hatinya biasa-biasa aja. Lihat Utsman bin Affan, sampai hari ini orangnya sudah meninggal dunia, tapi kekayaannya kekal Pak, betul nggak? Sampai hari ini kekal dan bisa membiayai jadi wakaf buat orang-orang Madinah yang mau hijrah berhaji di Mekah. Nah itulah maksud saya Pak tadi. Saya menjawab dengan coba begini. Ada area yang bisa kita jawab secara logika kita, ada area yang terpaksa kita terima apa adanya saja. Ya, saya sepakat dengan buku tadi Pak. Allah bilang surga itu kekal. Allah juga yang bilang bisa jadi jika aku berkehendak lain, ya Pak, ya kan? Nah, sehingga kita hari ini kalau berusaha memahami omongan Allah dengan pikiran kita nggak sanggup. Makanya untuk hal-hal tertentu saya posisinya apa? Wah, terima aja deh. Daripada menyebarkan sesuatu yang mengganggu pikiran manusia, mendingan saya menerima. Karena di Quran Pak, ada yang bisa kita terima apa adanya saja, ada yang bisa kita pikirin. Ada, ya. Dan itulah kesadaran kita hari ini mengakui, oh ini bisa saya pikirin, ini bisa terpaksa diterima apa adanya saja. Contoh, Pak, sholat subuh 2 rakaat. Pernah dipikirin Pak? Nggak ada, kita terima aja apa adanya. Kalau dipikirin secara logika Pak, mendingan sholat subuh tuh 6 rakaat Pak, biar zuhur nggak usah ada. Betul nggak? Zuhur kan lagi sibuk-sibuknya. Harusnya ya kalau kita pikirin. Tapi kenapa kita kerjain aja? Ini fakta bukti kita nerima bahwa ada hal-hal yang lapang dada kita terima aja nggak bisa dikomplain. Setuju nggak Pak? Betul nggak? Ya kan? Bukan berarti nggak boleh mikir loh ya Pak. Ada kok yang bisa dipikirin yang lain kok. Masih banyak sekali. Sip ya Pak. Soalnya kalau sampai kapanpun tentang surga dan neraka yang ada di akhirat nanti setelah kita meninggal dunia, saya juga nggak bisa jelasin Pak. Cuma bisa menerima apa adanya berdasarkan Quran dan Sunnah, selesai. Kalau saya mencoba menjelaskan surga neraka versi akal saya sekarang, nggak akan nyambung. Sebagaimana nggak nyambungnya kita menjelaskan kehidupan di alam rahim, ya kan Pak? Itu udah terjadi loh Pak, kehidupan di alam rahim udah terjadi. Bisa nggak dijelaskan secara logis? Ya, selesai, begitu aja. Nah, yang kita bisa pikirin adalah kehidupan di dunia saat ini sampai kita mati. Kehidupan setelah mati, kita cuma bisa nerima fakta saja menurut informasi Quran dan Sunnah. Nanti buktikan sendiri kalau sudah meninggal. Tuh, itu saran saya begitu, paling aman. Tapi bukan berarti nggak boleh mikir ya Pak. Tuh, itu yang ya Pak Venus ya. Mohon izin. Berikut Pak, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan ringan Ustaz. Ya. Kepada sharing Ustaz. Ya. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah senantiasa menyampaikan permintaan maaf tadi. Ya. Nah, terkait belakangan ini setiap kali kita ngomong Idul Fitri, Ya. itu menyampaikan selamat Idul Fitri, yang bagi Muhammad. Nah, itu kan yang disampaikan bahwasanya ucapan itu salah. Yang sebenarnya adalah kalau Allah menyebut Abdul Karim. Nah, menurut pandangan Ustaz, kita menyampaikan permohonan maaf. Bagaimana? Ya, begini Pak. Sebetulnya dibilang salah mutlak, kita nggak bisa menghukumi itu salah mutlak ya Pak ya. Karena kan kita hidup hari ini bersikap
berdasarkan contoh saja. Rasulullah memang tidak mencontohkan setiap lebaran itu ngomong maaf lahir batin. Enggak nyebut minal aidin wal faidin, ya Pak. Nyebutnya taqabbalallahu minna wa minkum memang. Tapi apakah, dalam tanda kutip saya mau nanya secara logika saja, apakah yang tidak dilakukan Rasulullah berarti salah semua, Pak? Belum tentu, ya kan? Makanya saya mau bijaksana saja. Minal aidin wal faizin saya yakin belum tentu salah kalau cuma jadi budaya, Pak. Tapi kalau Bapak bilang lebaran tuh harus ngomong minal aidin wal faizin, nah itu baru salah. Kenapa? Kalau harus ngomong berarti ada dalil, Pak. Ya kan? Tapi kalau tidak harus ngomong minal aidin wal faizin, kan sah-sah saja. Tuh. Ya, sah-sah saja. Apakah semua nih contoh termasuk ibadah, Pak? Kalau ritual ibadah ada yang baru, saya yakin itu mutlak bid'ah. Betul Pak? Tapi kalau perbuatan yang bernilai ibadah, apakah ritual ibadah? Beda nggak? Bisa bedain ya Pak? Ritual ibadah sama perbuatan yang bernilai ibadah. Kalau perbuatan yang bernilai ibadah dianggap bid'ah, ini jadi masalah baru Pak. Misalnya yang hari ini diributin, selesai sholat salaman, ya Pak. Sekarang pertanyaannya, setelah sholat salaman itu ritual ibadah apa bukan? Bukan. Ya kan? Kalau bukan ritual ibadah berarti bukan hal-hal baru dalam ibadah, Pak. Kecuali ada kata-kata selesai sholat harus salaman. Nah ini baru bid'ah, ya Pak. Tuh. Tapi kalau perbuatan yang bernilai ibadah, contoh makan ibadah bukan? Kalau dimulai dengan bismillah maka jadi ibadah, bernilai ibadah. Pak, kalau perbuatan yang bernilai ibadah terus harus sama dengan cara Nabi Muhammad SAW dulu melakukan makan, kita bid'ah semua itu Pak, betul nggak? Nabi Muhammad makannya pakai tangan, duduk di lantai, kakinya begini, ya Pak. Kita makannya pakai sendok, itu aja udah bid'ah. Makanya di sini yang harus dipahami adalah ritual ibadah atau perbuatan yang bernilai ibadah. Satu. Yang kedua, apakah semua yang dicontohkan Rasulullah jadi ritual ibadah? Belum tentu, Pak. Ya kan? Contoh lagi nih, Nabi Muhammad SAW bajunya gamis, Pak, sehari-hari. Kita ada batik, ada kemeja. Kalau mutlak harus begitu, nanti jadi bid'ah semua, ya kan? Nah, makanya kalau minal aidin wal faizin adalah ritual ibadah, maka perlu dalil. Tapi kalau budaya saja, salaman, maaf lahir batin, seharusnya kan belum tentu harus, nggak perlu harus ada dalil yang membolehkan kan Pak? Karena bukan ritual ibadah. Ritual ibadahnya pada saat Syawal apa? Sholat id, ya, keluar dari rumah pakai baju terbaik, ya betul Pak. Makanya kita membudayakan beli baju baru kan. Rasulullah kan membiasakan pakai baju terbaik, kalau bisa yang baru. Pergi ke lapangan, sholat id 2 rakaat, selesai itu pulang lewat jalan yang berbeda. Kan itu yang dicontohkan Rasulullah. Nah kalau ketemu Bapak ngapain? Masa diam aja? Misalnya Bapak ngomong minal aidin wal faizin, kalau ada kata-kata harus, ya jadi salah Pak di situ Pak. Tapi kalau cuma budaya, ya tidak apa-apa. Makanya disinilah kebijaksanaan Pak. Ini soal fikih masalahnya. Kalau dibilang salah, dalil yang menyalahkan nggak ada juga. Kalau bilang harus, dalil yang mengharuskan nggak ada juga. Ya kan? Betul nggak? Pernah ada dalilnya yang melarang ngomong minal aidin wal faizin? Atau pernah nggak dalilnya Rasulullah ngomong harus ngomong taqabbalallahu minna wa minkum, nggak boleh ngomong yang lain? Ada? Nggak ada. Artinya kita mau nyalahin mutlak nggak bisa, mau membenarkan mutlak nggak bisa juga, ya Pak ya. Yang penting kalau sepanjang tidak ada kata harus, ikut kajian di masjid atau musola atau harus pakai baju kuning, nah itu masalah tuh Pak. Iya kan? Apa dalilnya? Kok harus pakai baju kuning? Sip, gitu ya Pak ya. Mohon maaf lahir batin, nanti kita bisa diskusi panjang. Sepertinya ini kajian terakhir ya Pak. Bulan depan sudah Ramadan, insya Allah kita ketemu lagi pada Idul Fitri, pada Syawal. Ada di tanggal 8 Maret. 8 Maret ada? 8 Maret. Wah, ini nggak bilang-bilang nih, alhamdulillah kulihal nih. Nanti. Ahad 8 Maret Ustaz. Oh di mana ya Pak? Nanti belum diomongin. Oh belum diomongin, siap. Lihat dulu jadwalnya. Iya. Ahad tanggal 8 Maret kemungkinan besar. Pagi sih saya jam 10 sampai jam 12.
ada jadwal di Sidoarjo, tapi ya nantilah, nggak apa-apa, nanti WA aja ya. Sip, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah izinkan bisa ketemu lagi di bulan Maret. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang tidak sepakat, biasa saja ya Pak. Umum kalau tidak sepakat itu biasa saja, nggak usah marah-marah, nggak usah repot, karena yang namanya berbeda itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah bilang di surat 30 surat Ar-Rum ayat 22, yang namanya beda pendapat biasa saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.